Kau Ya jelas ngomong. diketawain lah Kak. Ini padahal kadang-kadang problem bahasa Indonesia biasa. Kok bisa separah Bukan itu? masalah bahasa bang, masalah hikmah Tuhan itu sendiri. Hikmat Tuhan bagaimana? Tidak mungkin hikmat Tuhan menjadikan orang bodoh. Hikmat Tuhan menjadikan orang pintar. Karena dikatakan bukan kehendakku. Jadi siku bilang bukan aku. Tapi yang lain dikatakan Yesus menunjuk kepada dia. Bagaimana dia juga sekaligus yang bilang tadi tidak? Iya, oke. Dia itu, kata dia itu ada di mana sekarang? Saya tanya. Dia itu ada di mana? Itu pertanyaan apa itu? Dia ada di mana maksudnya apa? Iya, dia itu kan adalah Bapak. Bapak itu kan roh yang ada berdiam di dalam dirinya. Itu apa? Dirinya sendiri yang turun. Waktu dirinya sendiri yang turun, di sana siapa? Ya dia sendiri. Roh itu kan maha hadir, ada di mana-mana. Gimana sih? Nggak usah senyum-senyum. Saya bilang, aduh Kak, harus belajar lagi Kak. Harus belajar lagi. Saya siap ya untuk kalau ada hal yang mau Kakak tanyakan. Bang Jeki. Bang Jeki. Saya tanya, roh pencipta atau ciptaan itu aja kamu belum jawab. Bagaimana? Loncat kasih pertanyaan ke saya. Sudah saya jawab kan? Mana? Saya udah jawab. Mana tadi? Jawabannya apa? Loh, saya bilang Yesus dalam diri Tuhan Yesus itu adalah roh manusia. Karena dia datang sebagai manusia. Aduh salah itu Pak. Berarti selama ini yang menyelamatkan kamu manusia. Saya kan, ya maksudnya saya udah jawab kan. Bukan saya belum jawab kan. Cuman kakak nggak sepakat kan gitu. Berarti manusia. Jadi yang jangan dibilang, menyelamatkan. jadi jangan dibilang saya nggak jawab. Saya jawab. Nah, Cuman kakak nggak sepakat. Kalau manusia berarti di mana itu tentang kematian manusia. Kan jelas-jelas bahwa kita memperingati di atas kayu salib itu tentang kematian Tuhan, bukan kematian manusia. Iya kan Tuhannya nggak bisa mati karena Tuhan itu kan gelar. Maksudnya dimatikan dikatakan bahwa kematian Kristus itu sebagai Tuhan ya karena dia di dalam gelar kemanusiaannya kan sebagai Mesias. Kalau Tuhan kan nggak mungkin bisa mati wong gelar kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, yang kita saksikan adalah sebuah perdebatan sengit antara Tritung versus Wanes, yaitu antara Jeki Sembiring mewakili Tritung versus Tasya yang mewakili Wanes. Sampai kapanpun di antara mereka tidak akan pernah ada titik temunya, karena ketika kita kembalikan kepada ajaran yang tertulis di dalam Biblenya, ternyata Tuhan itu memang bukan manusia. Jadi repotnya menuhankan manusia sampai kiamat, konsep ketuhanan tersebut masih belum final, masih saling cakar-cakaran. Kita tengok di dalam Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nggak bisa mati. Ya memang roh, roh Ini memang tadi itu Kak, tidak, ya roh nggak bisa mati. roh Ini memang tadi tidak pertanyaan mungkin saya mati, loh, Kak. betul. Ini tadi Karena pertanyaan Bapak saya. itu kan roh yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Berarti tubuhnya itu bukan tubuh Bapak kan? Bukan tubuh Bapak kan? Tubuh Bapak lah. Tadi katanya Bapak nggak pernah mati, Kakak. Iya, makanya mati ini pengertiannya apa buat kamu? Berat itu saudara. Ya sudahlah. Sebentar. Saya minta pendapat Kakak. Ini loh tadi ayatnya. Sebentar ya. Sebentar. Di sini Itu udah dikatakan banyak yang begini. menghujat saya. Males. Ya jangan perhatikan yang di bawah toh. Aduh. Apa itu? Itu 1500 itu yang menggonggong. Jadi gini, di dalam Yohanes 8:42 kata Yesus, yang ngomong Yesus toh, ya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya, nah, kemudian ayatnya dikatakan begini, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Siapa di sini Kak dia? Ya Bapak itu sendiri mengutus dirinya sendiri, yang dimana dia datang sebagai anak, memiliki daging, menyatakan diri dalam daging. Aku datang bukan atas kehendakku. Ini kehendak siapa? Kehendak Bapak. Hah? Kehendak Bapak itu Aku sendiri. kehendak Bapa. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan atas kehendakku. Jadi Iya, yang bilang aku bukan, yang bilang aku bukan, ini siapa?
Aku bukan. Ya dia sendiri bang. Masa ada beda pribadi sih? Kak, di sini kehendak pertama bilang aku bukan. Aku datang itu bukan atas kehendakku. Ya, itu yang berkata adalah Tuhan Yesus. Bapak. Melainkan dia lah. Bapak dia. bukan. Dia itu siapa? Roh. Bapak bukan. Iya, Bapak itu kan roh. Jadi kehendak yang satu bilang bukan aku, kehendak yang satu bilang tetapi dia. Nah, itu kan adalah roh dan daging, Bang. Jadi kehendak roh dan daging itu berbeda. Memang ada dua, tetapi itu satu pribadi. Ngerti gak sih? Kita juga memiliki. Ya iyalah. Emang kalian susah memang ayat ini udah jelas banget loh. Ini kayaknya kalian bukan belajar teologi dulu. Kalian harus belajar bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Nah, kamu kan selalu bagaimana merasa kalimatnya? Seperti Muslim lah ya. Seperti Muslim juga selalu mengatakan harus memakai akal. Tapi ya begitu. Akal? Saya bilang harus menyatakan melihat ayat ini dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia aja kakak kalah. Sama, apanya yang salah? Kalah. Lihat ini. Aku datang. Yang ngomong aku di sini loh siapa? Bapak. Aku datang itu adalah Yesus sendiri yang berkata-kata. Yesus sendiri atau Bapak sendiri? Dia mengatakan dalam daging. Dia menyatakan itu dalam daging. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah. Dialah itu yang merujuk kepada roh yang ada dalam dirinya, yaitu Bapa. Yang berdiam dalam dirinya, yang mengutus dia itu sendiri. Coba lihat ya, lihat. Yang tadi berkata bahwa aku datang, ya, bukan atas kehendakku. Jadi yang aku pertama bilang bukan kehendakku. Jadi bagaimana kalau ini adalah bukan kehendakku, tapi di bagian yang lain, tapi dia? Gimana? Saya kan sudah jelasin. Bahwa di sini berarti tuh gini, berarti ini ada kehendak yang berbeda atau tidak? Ada dua kehendak, tetapi kehendak itu yang satu pribadi. Loh, satu pribadi bisa punya dua kehendak itu gimana? Oke, dia itu siapa? Dia itu kan adalah Bapa. Mana ada dia? Nggak itu, melainkan dialah. Dialah ini adalah Bapa itu kan. Iya, Bapak terus. Berarti Bapak itu yang berdiam di dalam dirinya sesuai dengan Yohanes 14 ayat 10. Ya dia itu sendiri. Berarti dia itu mengutus dirinya sendiri, Bang. Gimana sih? Udahlah. Kakak terlalu banyak belajar sama siapa? Kau itu, ini ketawa-ketawa ini kau. Ya jelas diketawain lah Kak. Ini padahal kadang-kadang problem bahasa Indonesia biasa. Kok bisa separah? Bukan masalah bahasa Bang, masalah hikmah Tuhan itu sendiri. Hikmah Tuhan bagaimana? Tidak mungkin hikmah Tuhan menjadikan orang bodoh. Hikmah Tuhan menjadikan orang pintar. Karena dikatakan bukan kehendakku. Jadi siku bilang bukan aku. Tapi yang lain dikatakan Yesus menuju kepada dia. Bagaimana dia juga sekaligus yang bilang tadi tidak? Iya, oke. Dia itu, kata dia itu ada di mana sekarang? Saya tanya. Dia itu ada di mana? Itu pertanyaan apa itu? Dia ada di mana maksudnya apa? Iya, dia itu kan adalah Bapa. Bapa itu kan roh yang ada berdiam di dalam dirinya. Nah, perdebatan di antara mereka terasa semakin ribet. Ujung-ujungnya mereka mengatakan Tuhan mengutus Tuhan. Padahal sangat jelas sekali Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan itu bertaburan ayatnya di dalam Bible kepunyaan umat Kristen sendiri. Semisal di dalam Yohanes 17 nomor 3 dan di dalam Yohanes 17 nomor 25. Sangat jelas di situ Yesus mengaku hanyalah utusan. Makanya Yohanes 6 ayat 63 dikatakan situ, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali dirinya tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan ialah roh dan hidup. Itu Bang. Ini Abang Deki ini. Tidurlah Kak, tidurlah. Ya, ini Oke lah, saya turun saja lah. Iya, saya mau tidur saja. Saya pusing juga menghadapi tung memang ini. Ya, Kakak harus banyak bertobat Kak. Harus duduk diam di hadapan Tuhan. Tung itu banyak bertobat. Harus duduk diam di hadapan Tuhan, belajar sejarah dengan baik. Nih, saya sebagai hamba Tuhan nih menasihati Kakak. Ya, sekarang Kakak bergereja di mana sih? Bergereja di mana? GPPS. GPPS. Kenapa? Bagaimana mungkin Kakak bergereja di GPPS? Saya lama di GPPS kok bisa wanes kamu? Loh, saya ini pelayanan di GPPS kok kamu bisa wanes? GPPS juga. Aduh, udah percaya? Ada juga GPPS, pendeta saya mengaku Yesus itu Bapa. Siapa namanya? Siapa namanya? Janganlah tahu, nanti bahaya. Kok takut? Bahaya. Itu kalau dia tahu, kalau diketahui ada pendeta wanes ya di GPPS, GPDI, berat Kak.
Karena itu adalah sebuah pemahaman gereja yang sudah ada sejak dulu. Jadi kalau mau bikin ajaran sendiri itu nasibnya kayak siapa? Kayak bapak siapa tuh yang dipaksa keluar dari GBI itu? Siapa namanya itu? Joshua Teuh. Pak JSG. Iya. Pak JG Sembiring kan yang itu. Joshua Teuh, lihat itu iya. Jadi gereja itu serius dengan pengajaran. Berarti kau takut dikeluarin karena mau memahami seperti itu. Makanya kau bertahan dengan Tritunggal. Kok malah takut? Itu doktrin di dalam buku doktrin tentang GPPS. Kalau kamu tadi orang GPPS. Ujung-ujungnya seperti yang bisa kita lihat sendiri di antara mereka, di antara denominasi, saling membidatkan, saling menyesatkan. Nah, makanya ketika kita kembalikan kepada ajaran Yesus, maka segeralah bertobat. Sembahlah Allah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 4 nomor 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mau tahu? Doktrin buatan siapa? Doktrin buatan siapa? Doktrin itu apa sih? Doktrin itu apa? Doktrin itu buatan manusia. Bukan firman Tuhan. Kamu ikut firman Tuhan atau doktrin? Saya tanya dulu. Doktrin kamu itu ikut apa firman artinya? Tuhan atau doktrin? Nanti lihat pulang, KBBI lihat apa arti doktrin. Doktrin itu pengajaran artinya. Iya, pelajaran dari mana yang buatnya? Manusia. Bukan, doktrin itu pengajaran. Itu bisa nggak anjingnya kita masak aja? Nggak boleh. Berisik kali, aduh. Doktrin itu artinya pengajaran. Oke lah, nggak apa-apa, kata saya. Kita udah selesai ya. Orang GPPS saya cari betul nih ya. Ada orang GPPS yang oneness saya cari bener nih. Ya, kata saya. Kalau tadi bilang ada pendetanya oneness GPPS, wah, Pak, nanti kita cari Bapak. Oke. Biar nanti mengulangi nasibnya Pak Ben itu ya. Enggak, kalau dia mengatakan gini, kalau dia berdoa seperti ini, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus itu. Ya sama. Jadi, itu udah masalah. Lah itu sama, itu Yesus itu Bapa. Salah, Bapa di dalam nama Yesus dengan Bapa adalah Yesus itu berbeda. Ya, main. Oke. Saya bukan bohong-bohong. Saya juga pengajar di sana. Jadi hati-hati kalau misalnya doktrin itu buatan manusia, Bang. Kita harus fokusnya firman Tuhan, bukan doktrin. Di dalam Alkitab ada doktrin enggak? Dalam Alkitab mana ada doktrinnya? Doktrin itu pengajaran. Nanti lihat di KBBI. Pulang, nanti lihat Google apa arti doktrin. Pengajaran artinya. Waktu Yesus pergi ke bukit dan mulai mengajar, Yesus mendoktrin. Gimana sih, Kakak? Waktu kemudian rasul-rasul juga pada hari Pentakosta, jemaat mula-mula, mereka melakukan 3 ketekunan. Bertekun dalam berdoa, bertekun dalam pengajaran, doktrin rasul-rasul. Itu artinya pengajaran. Kakak cek aja nanti di KBBI arti doktrin. Ya, itu dia. Saya kira cukup dulu ya. Cukup dulu, Kak. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Ya. Konsep ketuhanan selama 2000 tahun lebih masih belum tuntas. Maka bagi orang-orang Kristen yang berpikir cerdas, mereka yang berpikir kritis dan logis, sudah dapat dipastikan akan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah